Oke, sekarang kita mulai ya. Kita siapkan dulu bahan dan peralatannya. Nah, ini ada tepung yang sudah dibumbuin. Ini ada ayam yang sudah dimarinasi. Ini ada baskom untuk pencelupan. Dan ini ada baskom untuk tepung yang akan diayak nanti. Nah, sebelum mulai dusting, jangan lupa kompor dan minyak kita siapkan dahulu supaya nanti setelah selesai dusting, ayam bisa langsung masuk ke penggorengan. Kita siapkan kompor, kuali, lalu kita tuangkan minyaknya. Oke, nah minyaknya udah cukup. Lalu kita nyalakan apinya. Untuk kursus ini kita coba membuat 5 potong aja. Untuk penepungan pertama kita pakai tepung sekitar setengah kilo dulu. Sisanya kita simpan untuk penambahan di penepungan kedua dan ketiga. Oke. Ini tepungnya pakai setengah. Kira-kira seperti ini ya, setengah aja. Dan ayamnya, ayam yang akan kita pakai ini kita tusuk-tusuk sedikit, ditusuk-tusuk untuk membuka jalan untuk minyak panas bisa masuk meresap supaya matangnya lebih cepat dan lebih merata. Kita bisa pakai gunting yang separuh seperti ini. Nih guntingnya, gunting yang separuh. Oke. Nah, kalau udah ayam yang ditusuk-tusuk, masukkan ke dalam. Kita singkirkan dulu. Oke, tutup toples. Nah, tutup toples yang rapat, jangan sampai ada yang tertumpah pada saat diaduk. Penepungan pertama ini sebentar aja, nggak sampai 1 menit, sekedar untuk membuat fondasi untuk penepungan yang kedua dan ketiga. Caranya begini, ini 10 kali kita aduk seperti ini. Lalu yang kedua 10 kali. Dan ketiga 10 kali. Selesai. Dan dilanjutkan ke pencelupan yang pertama. Kita pukul-pukul dulu ya supaya tepungnya turun. Nih. Oke, kita ambil. Kita kibas-kibaskan. 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 Oh, tepungnya. Nah, kita rendam sebentar. Kita tiriskan sebentar. Nah, ini di penepungan kedua ini tekstur, kita masukkan dulu ya, namanya penepungan kedua. Penepungan kedua ini tekstur kulit crispy ayam akan mulai terbentuk, jadi aduknya agak sedikit lebih lama, sekitar 1-2 menit. Bagi yang muslim bisa sambil membaca Al-Fatihah atau sholawatnya 10 kali. 10 kali.
Lalu seperti ini 10 kali. Oke. Lalu seperti ini 10 kali. Nah, ini bisa diulang sampai 2 kali. Nah, kita aduk lagi ya, pengulangan yang kedua. Oke, 10 kali. Kali. Nah, selesai ya. Pukul dulu supaya tepungnya turun. Dan hasilnya seperti ini. Nih. Kriwil-kriwil dan keritingnya sudah terlihat jelas. Dan sebenarnya ini bisa langsung kita goreng kalau kita sudah memang merasa cukup dengan kriwil yang minimalis seperti ini. Kalau kita pengen kriwilnya lebih tebal dan lebih tertekstur, kita bisa celupkan sekali lagi. Oke, udah 5 ya. Nih. Sebentar aja, kita 5 detik aja. Pencelupan terakhir ini jangan terlalu lama ya, karena ini akan mempengaruhi tekstur. Cukup sekitar 5 detik aja. Kemudian tiriskan sekering mungkin. Kalau dicelupkan terlalu lama dan kurang tiris, nanti hasilnya akan kribo atau gondrong jabrik. Selain itu juga sangat boros tepung dan ampas gerindilannya jadi sangat banyak. Nah, sementara ayam sedang ditiriskan, kita ayak dulu tepung yang sudah dipakai 2 kali penepungan tadi. Sekalian kita tambahkan dengan sisa tepung yang masih ada. Kita ayak. Ini nggak apa-apa, biarin aja tepungnya di sini. Penepungan terakhir ini nanti adalah untuk pembentukan final tekstur kulit crispy ayam. Jadi tepungnya harus benar-benar halus dan kering supaya hasilnya nanti bisa benar-benar renyah. Nah, gerindilannya kita taruh ke kantong yang sudah kita siapkan. Ulang sampai habis. Nah, setelah selesai diayak semuanya, kita masukkan lagi tepung ke dalam toples. Kita masukkan ke dalam toples. Semuanya juga nggak apa-apa. Lalu kita masukkan ayamnya. Pakai tangan juga nggak apa-apa ya, supaya nggak kotor. Dan kita tutup rapat. Pastikan tutupannya benar-benar rapat ya. Penepungan ketiga ini pola dan tekniknya masih sama seperti yang pertama dan kedua, hanya saja durasinya lebih lama, sekitar 2-3 menit. Nah, kita mulai yang pertama 10 kali 10. Oke, yang kedua 9, 10. Oke, yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5 kan 10. Nah, ini bisa diulang, gerakan ini bisa diulang sampai 3 atau 4 kali untuk mendapatkan kriwil-kriwil yang kita inginkan. 10 kali. Terus kita aduk 10 kali.
terus sampai kriwilnya terbentuk dengan sangat sempurna seperti yang kita inginkan. Nah, selesai. Kita lihat hasil akhirnya. Pukul-pukul ya supaya tepungnya turun. Nah, ini hasil akhirnya. Nih, sebelum dimasukkan ke penggorengan harus dikibas-kibas dahulu supaya sisa tepung yang tidak menempel di ayam kembali ke toples. Jadi nggak bikin minyak keruh dan fried chickennya juga jadi lebih renyah. Nah, ayam juga sudah ditepungin ini harus segera digoreng, karena kalau terlalu lama didiamkan di suhu ruang, kulit tepung yang terbentuk akan melempem dan nanti setelah digoreng kemungkinan besar akan bantet. Untuk itu biasakan sebelum mulai proses dusting, kompor dan minyak sudah kita siapkan dan dikira-kira supaya saat dusting selesai minyak sudah pas panasnya, yaitu kisaran 150 sampai 160 derajat.